Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risdayanti, Standbook 20 10 20 328. Kelas B, Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembangunan. Apa itu teori-teori pembangunan? Teori-teori pembangunan adalah kemajuan ekonomi merupakan komponen utama pembangunan, tetapi bukan satu-satunya komponen. Proses pembagian harus mampu membawa umat manusia melampaui pemungutan materi dari aspek-aspek keuangan dari kehidupan sehari-hari. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensional, yaitu yang melibatkan segenap perorganisasian dan pertinjauan kembali atas sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. A. Teori-teori utama pembangunan. Keputusan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia oleh 4 aliran pemikiran yang bersaing satu sama lain. Keempat pendekatan itu adalah: pertama, model pertumbuhan atau bertahap linear; 2, kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural; 3, revolusi ketergantungan internasional; 4, kontrrevolusi pasar bebas neoklasik. Selain empat pendekatan itu, muncul bibit-bibit baru untuk pendekatan kelima, yaitu pertumbuhan ekonomi baru atau endogen. Struktur perekonomian negara yang bersangkutan demi terselenggaranya transisi yang bersifat mendasar dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Bagian D. Revolusi ketergantungan internasional. Model-model ketergantungan internasional memandang negara-negara dunia ketiga sebagai korban kekuatan faktor kelembagaan politik ekonomi, baik yang berskala domestik maupun internasional. Mereka sama telah terjebak dalam ketergantungan dan domisili negara-negara yang kaya. Selanjutnya B. Teori tahap linear. Pertama, tahap-tahap pertumbuhan Rostow. Politik perang dingin yang berkobar pada tahun 1950-an yang memicu persaingan sengit di kalangan negara-negara besar untuk mencari pengikut setia di kalangan negara-negara yang baru saja merdeka. Maka muncullah model-model pertumbuhan ekonomi terhadap tokoh pengajur tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Yang terkenal adalah W.W. Rostow. Menurut beliau, masyarakat mempunyai 5 buah tahapan ekonomi yang ada, yakni: pertama, tahapan masyarakat tradisional; 2, penyusunan kerangka dan tahap tinggal landas; 3, tahap menuju kematangan ekonomi; 4, dan tahap konsumsi massal yang tinggi. 2. Model pertumbuhan Horoth-Domar. Setiap perekonomian harus senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasional, menambah atau menggantikan barang-barang model yang telah susut atau rusak. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tahapan neo terhadap cadangan atau stok model. 3. Kendala dan batasan. Menurut Rostow, langkah utama atau kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan adalah peningkatan total tabungan nasional atau investasi. Hambatan utama atau kepada terhadap kemajuan pembangunan ekonomi menurut kelompok teori ini adalah relatif terbatasnya peluang pembentukan model-model baru, apalagi di negara miskin. Dalam rangka menciptakan kemajuan ekonomi bersama, maka program pemberian bantuan teknis secara besar-besaran seperti Marshall Plan harus diadakan lagi.
Kali ini khusus untuk negara-negara terbelakang di dunia ketiga. 4. Syarat-syarat diperlukan dan yang harus ada. Beberapa kritik terhadap model pertumbuhan bertahap. Gagasan-gagasan dasar tentang pembangunan yang terkadang dalam teori-teori pertumbuhan bertahap tersebut tidak selalu berlaku. Alasan untuk tidak berlakunya teori tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tabungan dari investasi tidak lagi merupakan syarat penting bagi pemacu pertumbuhan ekonomi. Saja belum syarat cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkat begitu banyaknya kegagalan dan munculnya kekecewaan terhadap teori-teori ekonomi pembangunan, terutama di kalangan kaum intelektual di dunia kerja. Maka muncullah pendekatan yang lebih baru, radikal yang mencoba selanjutnya kontra revolusi neoklasik. Pertama, tantangan bagi pendekatan statistis. Kedua, teori pertumbuhan neoklasik tradisional atau lama. Teori pertumbuhan yang baru. Pertama, motivasi untuk memunculkan teori pertumbuhan yang baru. Lemahnya kinerja teori-teori neoklasik dalam usahanya melacak sumber-sumber pertumbuhan ekonomi juga panjang menimbulkan rasa tidak puas terhadap teori-teori tradisional itu. 2. Pertumbuhan endogen. Model-model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan status konsekuensi alamiah atas adanya jangka panjang. Motivasi pokok tumbuhnya teori ini adalah untuk menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar negara. Terakhir, penutup atau kesimpulan. Kemajuan ekonomi merupakan komponen atau pembangunan, tetapi bukan satu-satunya komponen proses pembangunan. Harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupan sehari-hari. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multidimensional yang melibatkan segenap perorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Selain peningkatan pendapatan dan output, proses pembangunan itu juga berkenaan dengan serangkaian perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, sikap-sikap masyarakat, dan bahkan seringkali juga merambah adat istiadat, kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Itulah tadi materi tentang teori-teori pembangunan yang saya telah bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.